Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 18 Maret 2021. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, suasana hati gembira, dan kalian semua pagi ini siap mengikuti pembelajaran matematika. Ibu harap kalian penuh semangat meskipun setelah selesai mengikuti penilaian tengah semester, namun bukan berarti pembelajaran kita selesai, namun kita akan melanjutkan kembali untuk berikutnya, materi-materi berikutnya. Baik, pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari bagaimana itu jaring-jaring kubus. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaannya. Maka sebelum kita lanjutkan, kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberi rahmat kesehatan kepada kami semua. Dan juga Engkau beri perlindungan pada kami dalam istirahat kami malam tadi. Tuhan, kini kami akan belajar matematika bersama ibu guru kami dan teman-teman secara virtual. Berkati kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Buka pikiran kami, singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam belajar. Semua ini mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Ya, kita masih kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kemudian indikatornya kita akan memahami asal rumus menghitung luas permukaan kubus. Kemudian memahami cara menghitung luas permukaan suatu kubus, kemudian menggambar jaring-jaring kubusnya. Lalu tujuan pembelajarannya, melalui penjelasan, siswa dapat menjelaskan asal rumus menghitung luas permukaan kubus dengan benar, menghitung luas permukaan suatu kubus dengan benar, menggambar jaring-jaring kubus dengan benar. Nah, anak-anak, kita akan mengulang kembali mengenai sisi kubus. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ada kubus yang diberi huruf A, B, C, D, E, F ya, sampai F karena kubus ini memiliki 6 sisi. Perhatikan bagian A ya, ini sisi depan. Lalu B, ini sisi belakangnya. Kemudian C, ini sisi kiri. D, sisi kanan. E, sisi bawah. Dan F, sisi atas. Perhatikan A dan B ini berpasangan ya. Kemudian C dan D berpasangan, E dan F berpasangan. Dan perhatikan letaknya dalam jaring-jaring ini tidak mungkin berdampingan ya. Kemudian ini akan diperjelas lagi dengan dibuka satu persatu sisinya. Bila dilepaskan seperti ini ya, ini alas atau bawah, ini atas, ini kiri, kanan, depan, belakang ya. Jadi kubus itu memiliki 6 sisi yang semua besarnya, luasnya sama, ukurannya sama. Nah, bagaimana rumus menghitung luas permukaan kubus? Perhatikan, kubus ya, kalau kita menghitung luas permukaannya adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang kubus. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa kubus ini memiliki 6 sisi. Nah, bidang kubus itu berbentuk persegi.
luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Karena sisinya ada 6, maka dituliskan 6 kali sisi kali sisi. Ya. Atau kadang ditulis gini, 6 titik sisi. Atau boleh 6 titik sisi pangkat 2 ya. Sisi kali sisi itu sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Itu boleh. Ya, diingat-ingat bahwa luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh permukaan bidang kubus. Ya. Nah, bidang kubus itu ada berapa? Sisinya itu ada 6. Satu sisinya itu cara mencari luasnya adalah sisi kali sisi. Karena ada 6, maka 6 kali sisi ya. Paham ya? Baik, kita akan menghitung luas permukaan kubus ya. Contohnya seperti ini. Ini kubusnya sudah diberi nama, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kubus ini dibentangkan menurut jaring-jaringnya. Perhatikan, ini yang bawah A, B, C, D, warnanya biru ini ya. Lalu yang atas E, F, G, H. Tolong anak-anak untuk membuat nama sisi ini berurutan sesuai tempatnya ya. A, B, C, D, tidak boleh A, B, D, C, tidak boleh ya. E, F, G, H, tidak boleh E, G, H, F, tidak boleh. Jadi harus luruskan ini sesuai rusuknya ya, sesuai rusuknya seperti ini. Oke, lalu untuk sisi kirinya A, D, H, E. Nah, perhatikan A, D, H, E bukan A, D, E, H ya. Lalu sisi kanannya B, C, G, F nih, B, C, G, F. Kemudian sisi depannya A, B, F, E, di sini A, B, F, E. Sisi belakangnya D, C, G, H ya. Nah, kubus ini memiliki panjang sisinya 5 cm ya. Sisinya 5 cm. Maka kita akan mencoba menghitung luas permukaannya seperti ini. Ya, kita lihat dulu sisi bawah ya, ABCD. Lalu sisi atas EFGH. Nah, karena ada 2, maka kita tuliskan 2 kali sisi ya. 2 kali ya, sisinya 5 cm ya. 5 cm kali 5 cm 50 cm meter persegi. Ini karena luas ya, jadi persegi. Kemudian sisi depan ABFE, sisi belakang CDHG. Ini juga sisinya sama, hitungannya sama. Sisi kiri tadi ADHE, sisi kanan BCGF. 2 kali sisi, 2 kali 5 kali 5 ya. Oke, jadi luas permukaan kubus ABCDEFGH 50 cm persegi ini dari sisi bawah dan atas, lalu 50 cm persegi lagi dari depan dan belakang, 50 cm persegi lagi dari kiri dan kanan. Kalau mau lebih panjang ya sisi bawah, berarti ini dibagi 2 kan, 5 kali 5 sisi bawah 25 cm, sisi atas 5 kali 5 25 cm. Mau ditulis 6 boleh ya, 6 jadi 25 cm persegi ditambah 25 sampai 6 kali, karena ada 6 sisinya boleh. Mau dibuat seperti ini juga boleh ya, karena ini kan berhadapan. Oke, ini yang menggunakan nama kubusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan
mencoba perhatikan menghitung luas permukaan kubus dengan rumus ya. Nah, ini kubusnya dengan ukuran 4 cm. Kemudian ini rumusnya. Perhatikan di sini. Rumus luas permukaan kubus ya, 6 kali S kali S atau 6 kali S pangkat 2 atau S kuadrat. Atau boleh kita tulis 6 titik itu sama dengan kali, S itu sisi, kali sisi, atau 6 kali sisi pangkat 2 atau kuadrat. Nah, luasnya kita lihat 6 itu jumlah sisinya, kali rumus sisi itu sisi kali sisi ya, 4 cm kali 4 cm. Nah, ini rumus perseginya. Jadi 6 kali sisinya yang berbentuk persegi. Maka 6 kali 4 kali 4 ini sama dengan 96 cm persegi. Atau boleh ditulis begini, 6 kali 4 cm, ini ukurannya, diberi tanda kurung, pangkat 2 ya. Kalau tidak memakai tanda kurung, ini artinya 4 cm persegi, berarti ini luas ya. Tapi di sini adalah ukuran sisinya 4 cm dikuadratkan atau dipangkatkan 2, maka nanti menulisnya harus tanda kurung. Sama dengan 96 cm persegi. Ya, anak-anak diperhatikan ya. Boleh menggunakan yang rumus ini, boleh yang ini, sama saja hasilnya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ya, ini langsung Ibu masukkan dalam penghitungannya. L itu luasnya, 6 itu banyaknya sisi, kali ini sisinya 12 cm. 12 kali 12 cm sama dengan 864 cm persegi. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan. Nah, ini ada latihan soal, coba kalian perhatikan ya. Perintahnya, hitunglah luas permukaan dari bangun kubus di bawah ini. Kerjakan dengan cara seperti slide 5. Nanti diperhatikan cara mengerjakannya bagaimana, jangan dicampur-campur ya. Oke, seperti ini. Ini nama bangun kubusnya KLMN OPGR. Ini setelah dibentangkan seperti ini. Ya. Ini sisi bawahnya, ini sisi atasnya ya. Dan seterusnya, dilihat sendiri, ini panjang sisinya 10 cm. Kemudian soal yang kedua, nah seperti ini. Jadi ini nama kubusnya PGRS TUVW. Lalu setelah dibentangkan, ukuran kubusnya ini sisinya adalah 8 cm. Silakan nanti dihitung ya. Caranya seperti slide kelima. Kemudian latihan soal berikutnya untuk nomor 3 dan juga nomor 4. Perhatikan, hitung luas permukaan dari bangun kubus di bawah ini, kerjakan seperti cara pada slide 6. Nanti dilihat slide 6 ya. Ini ukurannya, ukuran sisinya 7 cm, ini ukuran sisinya 9 cm. Nah, perhatikan di sini soal nomor 1 sampai 4, bangun kubus dan jaring-jaringnya digambar dengan rapi ya. Jangan tidak digambar ya. Dan caranya juga sesuai dengan perintahnya, harus mengerjakan seperti slide keberapa, diperhatikan. Oke anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini tentang luas permukaan kubus telah selesai. Semoga anak-anak memahami apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kubus itu memiliki 6 sisi, setiap sisinya berbentuk persegi. Apabila kita mencari luas perseginya, itu rumusnya sisi kali sisi.
Karena kubus itu terbentuk dari 6 sisi, maka untuk mencari luas permukaannya 6 dikali sisi kali sisi. Terima kasih anak-anak, demikian pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kami belajar pada pagi hari ini. Tuhan, semoga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Semua ini kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam PJJ berikutnya.